Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Fatur Rahman, F1B019125. Akan menjelaskan tentang percobaan kelima dari praktikum rangkaian logika yang berjudul counter. Tujuan dari percobaan ini adalah memahami prinsip kerja counter up atau down sinkron dan asinkron, mengetahui perbedaan counter up atau down, sinkron dan asinkron, alat dan bahan, komputer atau laptop, 2 aplikasi electronic workbench. C. Dasar teori. Pengertian counter. Counter atau pencacah merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghitung dan menyimpan jumlah suatu proses tertentu yang terjadi di dalam sebuah rangkaian secara spesifik yang dipicu oleh suatu sinyal clock. Artinya, suatu counter akan mulai menghitung pada saat sinyal clocknya mulai mengeluarkan logika tertentu. Jenis-jenis counter. Counter yang pertama adalah counter asinkron. Counter asinkron dapat dirangkai atau disusun dengan menggunakan beberapa JK flip-flop. Counter jenis ini, sinyal clock utama tidak digunakan secara menyeluruh atau serentak untuk setiap JK flip-flopnya, melainkan hanya digunakan pada JK flip-flop yang pertama. Sementara sisa flip-flop lainnya akan mendapatkan masukan dari hasil keluaran dari flip-flop pertama dan akan terus bekerja seperti itu sampai flip-flop yang terakhir. Counter asinkron dibagi menjadi 3, yaitu counter asinkron naik. Yang pertama, counter asinkron naik. Counter asinkron naik. Counter jenis ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Misalnya dari 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, counter asinkron turun. Prinsip kerja dari counter ini kebalikan dari asinkron up atau naik, yaitu menghitung bilangan biner dengan urutan mulai dari atas ke bawah atau dari besar ke kecil. Misalnya 3, 2, 1, dan 0. Kembali lagi ke 3. Prinsip kerjanya tidak jauh berbeda dari up counter. Bedanya hanya terdapat output flip-flop diambil dari output key, sedangkan input clocknya dihubungkan dengan output not key dari flip-flop sebelumnya. Counter asinkron naik turun atau asinkron up down. Suatu rangkaian elektronik yang mempergunakan sistem digital sering memerlukan suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke bawah. Alat pencacah yang dapat melakukan perhitungan seperti tadi itu disebut dengan binary up-down counter. Alat ini dapat menghitung ke atas ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu seperti switch. Jenis yang kedua adalah counter sinkron. Counter sinkron menggunakan sinyal clock sebagai masukan secara menyeluruh untuk setiap flip-flop pada rangkaian tersebut, sehingga outputnya akan berubah secara paralel. Kelebihan dari counter sinkron ini adalah kemampuannya dalam mengoperasikan perhitungan yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari counter asinkron. Karena hal ini disebabkan karena cara kerjanya yang tidak melakukan perhitungan secara kumulatif seperti pada counter asinkron, dan juga karena masukan sinyal clocknya dimasukkan secara menyeluruh atau serempak untuk setiap flip-flopnya. Jenis-jenis counter sinkron itu ada 3, yaitu sinkron naik yang menghitung dari bawah ke atas, dan juga ada sinkron turun. Bedanya dengan sinkron naik adalah sinkron turun ini menghitung dari angka yang besar ke angka yang kecil.
Yang ketiga, counter sinkron naik turun. Pada rangkaian ini melakukan dua proses, yaitu bisa ke atas atau juga ke bawah dengan memanfaatkan tombol pengatur atau switch. Perbedaan antara counter asinkron dan sinkron. Pada counter sinkron, seluruh flip-flop pada rangkaian dipicu secara bersamaan oleh sinyal clock. Pada counter sinkron, masing-masing flip-flop dipicu oleh sinyal clock yang berbeda-beda dan tidak secara bersamaan. Counter sinkron dalam proses kerjanya bisa melakukan pencacahan dengan cepat, sedangkan asinkron lebih lambat daripada counter sinkron. Counter sinkron tidak menghasilkan error pada saat proses pengkodean, sedangkan pada asinkron menghasilkan error pada saat melakukan pengkodean. Counter jenis sinkron juga disebut dengan counter paralel, sedangkan asinkron disebut dengan counter seri. Jenis-jenis counter lainnya. Yang pertama, counter modulus 6. Cacahan maksimal modulus 6 adalah 101. Akan tetapi cacahan setelah 101 adalah 110. Ini berarti Q2, Q1 dan Q0 bernilai 110. Agar menjadi cacahan 000, maka Q2 dan Q1 harus dijadikan 0 dengan cara memberikan gerbang NAND dan outputnya diumpankan pada masukan clear. Yang kedua, counter modulus 10 atau pencacah dekade. Cacahan maksimal modulus 10 adalah 1001, yaitu 4 bit. Karena 4 bit, maka jika flip-flop yang digunakan juga ada 4. Selanjutnya, counter gelombang berhenti sendiri menggunakan 4 buah flip-flop jika flip-flop, dan juga dapat menyimpan 4 buah bit data. Selanjutnya, counter paralel modulus 16. Kelemahan pencacah gelombang asinkron ialah kelambatan waktu dalam pemacuan semua flip-flop. Bila bit pindahan merambat melalui deretan n jumlah flip-flop, maka waktu tunda propagasi total yang dialaminya adalah NTP. TP itu artinya waktu tunda. Nah, untuk mengatasi hal ini dapat digunakan pencacah paralel counter. Disebut pencacah paralel karena semua masukan clock dari setiap flip-flop digabungkan ke masukan tetap atau clock. Selanjutnya adalah counter paralel berhenti sendiri. Menggunakan 4 buah flip-flop dan juga gerbang N dan 3 buah inputan. Flip-flop counter jenis paralel berhenti sendiri ini pencacah paralel terkendali atau biasa disebut berhenti sendiri. Bila count sama dengan 0, semua flip-flop mempunyai nilai J sama dengan K sama dengan 0. Jadi J dan K nya bernilai 0, sehingga semua flip-flop berada pada mode tetap. Tapi bila count 1, maka semua flip-flopnya mempunyai nilai yang sama, yaitu nilai 1. Selanjutnya, counter ke bawah 3 bit. Sesuai namanya, counter ke bawah 3 bit hanya dapat menyimpan 3 buah bit data, yaitu karena itu counter jenis ini memakai 3 buah flip-flop. Selanjutnya, counter Johnson menggunakan 4 buah flip-flop yang dimana clocknya dimasukkan secara serentak. Selanjutnya, ring counter. Ring counter ini outputnya dihubungkan dengan input, maka sebagai data akan terus berputar selama ada clock. Jadi
output dari flip-flop terakhir menjadi inputan bagi flip-flop pertama. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa data. Kita akan membahas di contoh rangkaian yang kedua yaitu counter sinkron 2 bit menggunakan aplikasi EWB. Nah, ini adalah rangkaian dari counter sinkron 2 bit. Pada rangkaian ini terdapat PCC, clock, ground, 2 buah flip-flop, serta red probe sebagai indikator dan juga 7 segmen. Selanjutnya saya akan mengaktifkan rangkaian ini. Nah, ini adalah tampilan ketika rangkaian diaktifkan, di mana sesuai dengan syarat tercapainya kondisi toggle pada setiap flip-flop untuk masing-masing masukan clock pada counter sinkron 2 bit. Jika FF1 akan selalu berada ke toggle karena terhubung secara permanen ke sumber, sedangkan jika FF2 akan berada pada kondisi toggle jika hasil keluaran pada jika FF1 sebelumnya itu high atau berlogika 1. Nah, untuk clock pertama, karena hasil keluaran binar sebelumnya adalah 00, maka jika FF1 akan berlogika 1 atau key 0 sama dengan 1, dan jika FF2 akan berlogika 0 atau key 1 sama dengan 0, sehingga akan diperoleh keluaran biner 01 dikonversikan oleh 7 segmen ke desimal menjadi angka 1 atau desimal 1. Kemudian untuk clock kedua, hasil keluaran biner sebelumnya adalah 01, maka jika F1 akan berlogika 0 atau key 0 itu sama dengan 0, dan jika F2 akan berlogika 1, sehingga akan memperoleh biner 10. Jika dikonversikan oleh 7 segmen akan bernilai desimal 2. Dan yang terakhir, untuk clock yang ketiga, karena hasil keluaran binernya 11, maka jika F1 akan berlogika 1 atau indikatornya itu Q0 akan bernilai 1, dan jika F2 akan berlogika 1, indikatornya Q1 berlogika 1, sehingga akan diperoleh keluaran binar 11, yang dimana bilangan binar 11 ini dikonversikan oleh 7 segmen akan menampilkan bilangan desimal 3. Kesimpulan dari percobaan kelima dari praktikum ini adalah yang pertama, prinsip kerja pada counter sinkron yaitu sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersamaan. Kemudian prinsip kerja pada counter up down asinkron yaitu susunan flip-flopnya yang dihubungkan seri yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain, dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai ke flip-flop MSB-nya keluar atau keluaran akan men-trigger input berikutnya. Yang kedua, perbedaan counter up down sinkron asinkron adalah pemicunya. Pada counter up down sinkron, pemicuan counter terjadi serempak dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya itu paralel. Sedangkan pada counter sinkron, minimal ada satu flip-flop dipicu oleh keluaran flip-flop lainnya atau sumber clock lainnya, dan susunan flip-flopnya seri. Jadi counter up atau down sinkron susunan flip-flopnya secara paralel, sedangkan pada asinkron susunan flip-flopnya secara seri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10.
should fuck her in a Benz.